Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Pak Catur akan mengajak kalian belajar tentang materi Quran Surah Al-Quraisy. Sudah siapkah kalian? Sebelum kita belajar membaca, menghafal, menerjemahkan, mengetahui makna, isi, dan kandungan surah Al-Quraisy, silahkan kalian buka buku cetak kalian pada halaman 8. Di situ terdapat surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Bagi yang belum mempunyai buku atau yang bukunya belum ada, silahkan kalian buka juz amma ya, yang ada pada Al-Quran juz 30. Sudah siap? Hari ini kita akan belajar membaca surah Al-Quraisy dengan baik dan benar. Pak Catur yang membaca secara tartil, pelan. Nanti silahkan kalian simak betul anak-anak ya. Sudah siap? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Pak, kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Anak-anak, kita di dalam baca Al-Quran itu jangan terburu-buru ya. Kita baca dengan tartil, kita berikan hak-haknya, makhraj. Jadi misalnya seperti ini. Ini yang sering sekali kalau tidak memperhatikan atau mungkin karena ketidaktahuan mereka, ada yang membaca seperti ini, saking terburu-burunya ya. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy. Shinnya yang seharusnya ini shin dibaca sin. Kemudian yang kedua, ilafihim rihlatash syita'i. Lafal asyita'i ini adalah huruf ini adalah hukum mat wajib mutasil, di mana apabila ada matobi'i, matobi'nya mana ini loh, harokatnya huruf ta bertemu dengan alif, namanya matobi'i ya kan. Matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu lafal, maka wajib dibaca 5 harokat. Untuk yang ketiga, falya, ini ain ya, huruf ain. Falya, jangan sampai dibaca falya, sudah beda lagi. Falya'budu rabba hadzal bait.
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, jangan sampai wa. Oke. Untuk membacanya, cara membaca dengan baik dan benar saya kira cukup. Nanti silakan dievaluasi sendiri anak-anak ya, latihan sendiri. Nanti kalau sudah bagus bisa dikirimkan ke Pak Catur biar Pak Catur simak nanti. Untuk yang berikutnya, terjemah surah Al-Quraisy. Nah, anak-anak silakan nanti tugas kalian menghafalkan mufradat ya, mufradat yang ada di buku ini pada halaman 9 ya, pada halaman 9. Silakan nanti kalian hafalkan di rumah ya, semaksimal mungkin. Kalau semakin sampean banyak hafalnya, semakin berpotensi sampean untuk mendapatkan nilai yang baik. Tentunya kemanfaatan juga akan kembali kepada kalian masing-masing. Oke. Untuk terjemahan pada surah Al-Quraisy 1 ya, li'ila fi Quraisy artinya adalah karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Yang kedua, li'ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, itu artinya kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Yang ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Yang keempat adalah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ini isi terjemahan dari surah Al-Quraisy. Sekarang kita mengidentifikasi. Kenapa ini identifikasi perlu? Supaya kita tahu ya, apa yang ada dalam surah Al-Quraisy itu, termasuk surah apa, diambil dari ayat yang keberapa, urutan surahnya keberapa, dan terusnya. Perhatikan nomor 1. Nama surah Al-Quraisy diambil pada nama ayat yang ke-1. Yang kedua, Al-Quraisy artinya suku Quraisy. Yang ketiga, Al-Quraisy surah ke-6 ke-106 dari 114 ayat dalam Al-Quran. Yang keempat adalah Al-Quraisy berjumlah 4 ayat. Yang kelima, Al-Quraisy diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Dan yang keenam, Al-Quraisy diturunkan di kota Makkah. Dan 7 tergolong surah Makiyah. Anak-anak, seperti identifikasi tadi, silahkan kalian catat ya, kemudian kalian tulis di buku Quran hadis. Silahkan nanti dibuat belajar. Biasanya itu sering muncul pada saat ujian, baik penilaian harian, baik PTS ataupun PAS. Biasanya itu sering muncul untuk yang identifikasi surah. Sekarang penjelasan tafsir surah Al-Quraisy ayat yang pertama. Al-Quraisy ayat yang pertama, Allah menyebutkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy itu? Berdagang. Nah, berdagangnya sering pindah-pindah. Misalnya diperjelas di ayat yang kedua, menjelaskan kebiasaan mereka berpergian. Nah, berpergian ini berdagang. Saat musim dingin berdagang di daerah Yaman. Nanti kalau musim panas pindah lagi ke daerah Syam. Yang ketiga, Allah memberi petunjuk bagaimana cara bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah diberikannya dengan cara beribadah dan mengesahkannya, tidak menyekutukan Allah. Jadi Allah itu yang sudah memberikan kenyamanan, yang sudah menghilangkan rasa lapar menjadi rasa kenyang, yang memberikan keamanan, ketentraman kepada semua makhluknya. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Caranya adalah beribadah dan mengesahkannya, tidak mensekutukan Allah. Yang keempat adalah Allah menjelaskan bahwa pemilik Ka'bah sebenarnya adalah yang memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa takut. Anak-anak, silakan kalian buka pada halaman 10, kandungan surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy menjelaskan penghidupan suku Quraisy dan kewajiban mereka terhadap Allah. Kandungan yang pokok adalah peringatan bagi orang-orang Quraisy atas nikmat yang telah diberikannya. Nikmat berupa apa?
nikmat berupa kemakmuran, ketentraman hidup selaknya menjadikan orang berbakti kepada Allah. Jadi suku Quraisy ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemakmuran, diberikan ketentraman dalam hidup. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk mensyukuri semuanya itu? Caranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf, itu yang dapat Pak Nur sampaikan. Semoga ini dapat membantu kalian belajar. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.